Halo. Hehe. Menolak penjualan. Saya bukan di sini untuk menjual. Tidak ada yang punya asuransi. Saya bukan di sini untuk menjual asuransi. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Saya di sini untuk wawancara. Wawancara. Wawancara untuk apa? Asisten editor. Astaga. Ya ampun. Bagaimana kamu bisa membiarkannya masuk? Pasti tidak ada yang mengantar makanan jam 9 pagi, kan? Dia langsung masuk saja. Bagaimana saya bisa menghentikannya? Dia di sini untuk bertemu. Saya di sini untuk wawancara posisi asisten editor. Di mana supervisor yang bertanggung jawab atas wawancara? Asisten editor. Tunggu, di mana kamu? Saya akan memeriksanya sekarang. Aduh. Sepertinya kita akan pindah masuk. Kamu benar-benar di sini untuk melamar sebagai asisten editor? Ya. Apakah kamu tahu apa itu fashion? Berpakaian. Bintang selebriti. Oh. Hai BH, masih ada lagi. Makan, minum, bersenang-senang, mobil mewah dan wanita cantik. Masih ada. Barang mewah desainer. Bahkan hal kecil seperti skandal. Wah. Pemahamanmu tentang fashion benar-benar unik. Tapi menjadi asisten editor akan sangat merendahkanmu. Kekecewaan bertumpuk. Saya tiba-tiba punya ide. Saya ingin merekomendasikanmu untuk wawancara posisi yang lebih senior. Posisi ini bisa dibilang posisi paling penting di industri kami. Ayo, silakan ikuti saya. Hei, Direktur Kiao, pemimpin redaksi sedang sibuk sekarang. Saya ada urusan mendesak, jadi tidak mengganggunya. Jangan turun terlalu cepat. Yang mulia, saya memanggil Anda. Aduh. Ini supermarket ya? Kok bisa seenaknya keluar masuk gini? Maaf, Pemret, saya langsung eksekusi perintah Bapak. Sebagai direktur eksekutif, saya harus selalu awasi urusan personalia majalah. Untuk Bapak, dari dulu memang butuh asisten pribadi. Ini sudah lama mengganjal saya. Lihat, ini. Saya sudah cariin lulusan terbaik dari kampus ternama. Kriteria bagus, bakat tinggi. Bagaimana? Bisa diwawancara? Bercanda ya? Bikin ribut. Saya serius banget. Baik. Kalian keluar dulu sebentar. Gimana wawancaranya? Nanti kita bicara lagi. Oke. Yauting, tunggu di rumah dulu. Oh, Wah, gak nyangka ketemu di sini. Saya bawa dia, tapi dia gak punya banyak uang. Biaya laundry. oh. Kamu yang kemarin, kan? Orang itu, kamu kenal? Aduh. Kemarin kamu pakai baju gitu. Gak ku kenal. Hari ini ganti gaya. Bagus ingatnya. Pasti gak berani ninggalin utang, kan? Ya, saya bilang kamu kesini buat wawancara. Gak mau jalan ke tempat lain. Aduh, lupakan, kamu juga gak pantas ngobrol sama saya. Ayo, bayar. Berapa? 280. 280. 281 rok. Mending rampok aja. Itu merek Gavis. Saya kasih tahu. 280 itu harga teman, belum masukin yang itu.
Kamu yang rusakin sapu tangan saya. Banyak bacot, bayar. Kurangin 1. Baiklah, biar saya bisa pergi. Ayo, Sanyang, kami sudah jelas. Kamu masih belum pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? aku masih menunggu wawancara saya. Wawancara? Bu, kamu tidak boleh. Hah? Lihat bagaimana penampilan bawahanmu. Lihat diriku lagi. Apakah kamu pikir tempat ini akan membiarkanmu tinggal? Aku asisten wawancara Blue. Ini merek Blue atau model. Seperti merek Hanwei atau Jiawei yang kamu pakai itu. Siapa yang tahu? Lagi pula, aku sama sekali tidak percaya. Pekerjaan harus diukur dari penampilan. Kamu lebih baik percaya saja. Oh, kata pemimpin redaksi. Datang menemui saya segera setelah selesai ini. Oh, benarkah? Maaf Pak Pemimpin Redaksi, dia tidak pernah selesai. Jadi dia tidak punya waktu untuk mewawancaraimu. Aku tidak percaya. Hei, sudah kubilang. Kamu tidak bisa duduk menunggu di sini. Keluar, pergi ke tempat yang sejuk. Di mana kamu mau tinggal? Pergilah ke sana. 801. Bahkan sampai 1 orang untuk diwawancara. Kamu benar-benar tidak bisa menyingkirkannya, ya? Pemimpin redaksi memang keras kepala dan tidak fleksibel. Dia cuma pergi, betul-betul tidak mau. Suruh dia masuk. Oh, iya. Masuk. Halo, nama saya Yotian. Ini resume saya. Kamu benar-benar ingin menjadi asisten pribadi saya? Ya, saya sangat butuh pekerjaan ini. Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa saya? Ya, maaf. Saya baru bertemu dengan Anda hari ini untuk pertama kalinya. Biarkan saya mulai dengan memperkenalkan diri secara singkat. Ya, saya menjadi pemimpin redaksi majalah kampus selama 2 tahun ketika kuliah. Selain itu, saya juga sudah menerbitkan beberapa laporan penelitian di Beijing Youth. Ini beberapa yang mereka berikan pada saya waktu itu. Beberapa ulasan dan semacamnya. Waktu saya masih junior, saya pernah jadi sukarelawan di daerah pegunungan Guizhou. Ini saya kasih ke murid itu dulu. Saya pernah bahas buku Stephen King, terus. Ini beberapa evaluasi yang dulu dikasih Komite Liga Pemuda Komunis ke saya. Saya udah lulus CET 6 bahasa Inggris sama CET 4 bahasa Prancis. Ini fashion, kan? Fashion itu. Masyarakat ke arah. Itu SST kecil ke orang. Pergi berdiri depan kaca. Jelasin diri kamu pakai 4 karakter.
Ini. Percaya diri, teguh. Suaranya aja gemetar. Kamu nggak percaya diri, nggak teguh juga. Malah mereka bohong. Sini. Bawa kamera yang di meja itu ke sini, ambil foto. Di ruangan ini, apa yang kamu pikir paling berharga? Kenapa kamu foto saya? Aduh. Apa kamu pemimpin redaksi? Saya mau di ruangan ini. Banyak hal yang lebih berharga dari saya. Misalnya, waktu. Contohnya, buku sampel di meja saya. Contoh lain, edisi peringatan burung 29 tahun di sisi lain rak buku saya. Kamu aja nggak perhatiin. Nggak cuma kurang observasi, tapi juga coba cari jalan pintas. Saya nggak perlu keluar uang untuk hire orang yang udah ngebentur. Kamu belum dengar penjelasan saya. Bismillah, bukannya agak terlalu cepat. Saya mau tanya kamu, apa yang bikin kamu begitu menghina orang asing yang bahkan nggak kamu kenal? Cuma karena saya pencari kerja. Dan kamu yang nentuin saya bisa duduk di posisi ini atau enggak. Kamu tidak berhak melakukan itu. Aku berdiri di depan cermin dan berkata, saat percaya diri dan tegas. Itu karena diriku sendiri. Kuharap aku bisa menjadi orang seperti itu. Dan aku ambilnya aku kamu. Karena kupikir pemimpin redaksi mewakili jiwa dan temperamen majalah. Ya. Aku tidak tahu apa itu fashion sekarang. Tapi kamu bisa jamin aku takkan paham. Maaf mengganggu waktumu. Selamat tinggal. Ah, itu siapa? Itu siapa ya? Stasiun. Kamu diterima. Ya. Mulai sekarang, ingat setiap kata yang kamu dengar. Kedua, aku asisten kepala. Atasan, kamu asisten junior. Ketiga, kamu lakukan tugas untukku dulu. Saat aku tidak ada, maka kamu bisa lakukan tugas untuk pemimpin redaksi. Tugas. Omong kosong asisten tidak lakukan tugas, lakukan apa? Belajarlah bicara dengan mulutmu, karena saat pembawa acara datang bicara padamu, bahkan takkan memandangmu. Oh, paham. Kamu bicara soal ganti baju. Ini tidak disebut ganti baju. Ini disebut ubah bentuk. Begitu megah. Kamu harus percaya padaku sekarang. Singkirkan sikap cerobohmu.
Selalu ingatkan dirimu. Kamu adalah Baiding. Rendah hati dulu. Wah. Sangat bagus. Aku Baiding. Aku Baiding. Di dunia fashion, baju tak pernah sekadar baju. Itu pemikiran. Itu karya seni. Adalah ekspresi pribadimu. Dan kamu adalah Yao Tian. Kamu berusia 22 tahun. Apa warna hatimu? Garis macam apa yang ada di pikiranmu? Pakaian memiliki makna lebih dari yang kamu kira. Tinggalkan saja pekerjaan rumahmu. Begitu banyak hal. Siapkan 5 set pakaian kerja, pilih saja secara acak. Aku akan periksa lagi nanti. Oh ya, aku akan pergi ke departemen kecantikan setelah ini. Aku jamin kamu belum pernah menata alismu sebelumnya. Ah, ada apa? Nona Deng. Baiklah, Kakak Denglin, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah menyakiti semua orang. Oh sayang. Tidak apa-apa. Aku tahu segalanya tentangmu. Tapi apa yang kamu lakukan ini sangat berani. Namun, kadang-kadang aku juga berpikir, meninggalkan semua salah benar ini. Jalan hidup yang kamu inginkan juga tidak buruk. Kakak, aku akan tetap tinggal di sini. Kamu tidak takut dengan serigala dan harimau di luar sana. Gigi tajam dan cakar yang kuat. Terima kasih. Aku pasti akan berhati-hati. Sweet, di mana kamu? Bukankah kamu bilang hanya mengambil beberapa barang? Aku sudah menunggu kamu setengah hari. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Chumo, kamu pulang saja duluan. Aku tidak akan mengundurkan diri. Ah, lupakanlah. Selama kamu bahagia. Jangan terlalu menyiksa dirimu sendiri. Ya, jangan khawatir. Baik. Jangan lupa kita bertemu di Bar Sakurako malam ini. Oke, baik. Bagaimana menurutmu? Tidak buruk kan? Haha, memang tidak buruk. Semuanya salah. Apa yang salah? Pasti ada satu yang benar kan? Tidak boleh salah menandatangani. Warnanya salah, teksturnya salah, gayanya juga salah. Semuanya salah total. Bahkan model plastik dengan postur badan seideal itu. Bikinmu jadi baik atas berat bawah ringan, atau sebaliknya. Oh, kamu masih bisa ke tempat yang tepat. Ambil. Cepat ganti dengan Lauris. Bantu dia bikin model. Cepetan. Boleh gitu? Bagus. Lanjutin. Wah. Bener-bener beda ya. Hahaha. Kali ini ngerti? Oke lah. Sibuk kamu aja.
Tunggu aku naik dulu. Wah. Ingat, angkat kepala. Rapatin kakinya. Kamu kan si pemeran utama cewek. Kamu bukan Sandekan. Ini aku. Sutradara Joe. Tahu gak apa itu selera estetika dan nada estetika? Hai. Aku kasih tahu ya. Ini udah jadi satu dengan temperamen pribadi, isi dalam. Sama gaya berpakaian. Itu wujud kepribadian. Terus level tertinggi kepribadian itu apa? Ya cara berpakaian. HM, menurutmu baju bisa sembarangan diganti gini? Lu Ming yang gantiin aku. Kamu tiba-tiba ganti penampilan gitu aja. Kamu waktu jadi Chen Shimei, ngebuang kipernya. Dia bukan kiper. Enggak, bukan. Teriak-teriak apaan sih? Pemimpin redaksi kan nggak denger? Pemimpin redaksi. Aku mau minta maaf. Maaf ya. Atas semua masalah yang aku bawa. Di kerjaan ke depannya. Aku akan coba gantiin. Makasih udah kasih aku kesempatan ini. Aku nggak akan mecewain. Semoga aja. Ingat, kesempatan itu orang lain yang kasih. Nggak ada lagi lain kali. Kalau gitu aku kerja dulu ya. Sekitar sini. Aku dengar kabar. Kamu kasih 5 halaman itu ke adik Joe. Kamu kok bisa, kamu? Ya, mau gimana lagi? Segitu pentingnya sampai rela lepasin cuma buat klien kecil? Ada rencana lain? Khusus. Nambahin halaman baru buat kamu. Halaman 12. Biar kamu bisa maksimalin karakteristik bahannya. Ya ampun. Tunggu. Cepat, siapin. Ya Tuhan. Aku belum lupa. Hari ini tanggal 21. Hari pertemuan pembaca pertama rumah sederhana kita. Aku juga nggak tahu ada apa. Udah segini umurnya. Kok masih aja nggak sabaran? Nggak bisa tahan? Iya, aku takut kamu bakal keburu pergi. Aku mau art direktornya. Ya kayak gitu.
Maaf ya. Kamu mau aku minta maaf juga ke kamu? Terus kita bakal terus-terusan begini. Selalu aja kayak gini. Kalau ada masalah, marah-marah bareng. Tapi akhirnya, semuanya kamu lagi yang selesain. Pasti dong. Kalau kamu merasa bersalah, kamu bisa selesai nanti. Enggak. Nah, Kamu bilang dulu, kamu bilang. Aku selalu percaya sama kamu. itu yang mau aku bilang. Dulu pemimpin redaksi sering bawa Fang Lingyi keluar, kan? Transformasi minggu. Era Fang Lingyi udah berakhir. Aku butuh yang bersih. Senyum dan gerakan. Tapi di sini aku nggak lihat sama sekali. Yang aku lihat cuma kelelahan. Maaf, Harbin. Aku kasih sekarang juga. Silakan pergi. Yang aku inginkan adalah penekanan yang tampak santai. Kemewahan yang benar-benar tidak berlebihan. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Aku mengerti. Nona Han Cleverness. Begitu banyak tempat di mana kita bisa bertemu. Tentu saja, terutama ketika kita yang melakukannya sendiri. An. Yo Tian, apakah kamu ingin aku memanggilmu? Aku benar-benar tidak berani mengenalimu. Kamu sudah banyak berubah, bukan? Aku tidak menyangka bisa bertemu Emil di sini. Di mana kamu bekerja sekarang? Di sebuah majalah kecil. Bagaimana denganmu? Hanlu. Dia adalah pemimpin redaksiku. Hanlu? Tidak mungkin. Aku sekarang adalah asistennya. Bagaimana bisa kamu? Waktu kuliah, bukankah kamu tidak tertarik dengan semua ini? Ini seharusnya posisiku. Aku sudah mengirimkan sangat banyak resume. Juga sudah mendapatkan panggilan wawancara. Apakah akan menjadi seperti ini? Bisa diterima oleh Hanlu. Aku juga tidak tahu. Di dunia fashion, dia adalah satu-satunya yang bernilai. Yo Tian, aku tidak akan menyerah. Yah, jika aku tidak melihatmu seperti ini, aku benar-benar tidak percaya. Gadis di depanku ternyata adalah kamu. Aku sangat menyesal. Tadi aku tidak mengenalimu sejak awal. Jangan menyesal. Aku tidak pernah merasa benar sendiri dengan berpikir. Semua orang harus mengingatku. Dan aku punya kepentingan yang terus terang. Apakah kamu tahu? Setelah kamu merusak kartu di kamera kamu beberapa hari yang lalu, membuangnya di kakiku. Sebenarnya itu adalah kesalahan besar. Aku sudah memulihkan kartu itu. Aku sudah melihat semua foto di dalamnya. Aku memang menyadari bahwa kamu tidak berniat memotretku secara diam-diam.
kamu, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Melihat foto-fotoku tanpa izinku. Hidupmu masih stereotip. Selain orang tua, pacar, dan beberapa teman, sepertinya hanya tinggal 2 anjing. Menurutku hidup ini sangat baik. Lebih baik dari yang bergaul dengan banyak wanita. Selalu khawatir di foto, ya. Oh, tak kusangka kau begitu mengenalku. Aku sangat terkejut. Kembalikan kartunya. Kalau hidupmu bisa jadi teladan pemuda, maka biarkan lebih banyak orang melihat dan belajar. Jangan sembunyikan di kameramu. Itu privasiku, kau tak bisa mengatur. Kembalikan padaku. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku peringatkan, harus kau kembalikan besok. Ah, Luming, aku. Di mana bajuku? Harus aku ganti setelah kerja. Setelah dipakai seharian, tak kusangka kau bisa bilang begitu. Minggu, harus kubentur kepalamu? Aku sudah memakainya seharian. Selalu khawatir apakah sudah hilang. Apakah bajumu kotor? Lihat, kakiku bengkak. Tapi tak sadarkah kau? Kau diperhatikan dimanapun pergi. Tidak. Aku hanya perhatikan yang kau berikan ini. Oh, tak mudah ubah kebiasaan. His, begini saja. Teruskan sampai tidur, ya. Luming, jangan kecewakan aku. Jangan makan malam. Manfaatkan perut untuk baca buku ini. Dan CD ini, koleksi Milan Fashion Week. Besok akan kuperiksa tugasmu. Oh, ayolah. Wah, yang ini juga. Lanjutkan. Tegakkan dada dan ingat. Kau adalah pemeran utama. Dunia adalah milikmu. Sunyi senyap kenapa tidak datang? Hei, Nona. HSS sedang menunggu seseorang. Jujur, kau sangat merindukan pacarku. Haha, akhir pekannya. Jadi dulu kamu suka ngegombalin cewek kayak gini. Cepat-cepat, Mbak. Sebelum pacar gue datang. Ayo buruan pergi. Bilang ke teman-teman gue buat buruan pergi. Wah, hari ketiga beneran beda banget. Yo Tian, toko kita lagi pilih model. Mbak, kayaknya kita harus putusin. Miau miau. Sekenceng itu,
Ah, tapi Otian, kamu kerja di tempat kayak Hanjeng. Memang butuh perubahan kayak gini. Beneran? Iya. Yo Tian. Gue kira kamu bakal resign bentar lagi. Gak nyangka kamu bisa terasimilasi kayak gini. Janji kamu dalam bahaya. Fang Zi. Ngomongin apa sih? Lihat aja orang lain. Lihat lagi kamu. Orang gak boleh gak punya sense of crisis. Simon, lihat dia. Ngomongin apa sih? Kamu ngomongin apa sih? Tiap hari gak beres-beres. Ngomong apa sih kamu? Takut sama kamu? Takut. Kamu ngerti apa? Ini namanya inner and outer beauty di sandi kita. Kayaknya gue udah menaklukkan semua rintangan. Mengalahkan banyak saingan. Itu beneran banget. Udah dulu, Changbo. Kamu gak pernah ngerti satu hal. Ada pepatah populer di dunia, fashion Youtian. Namanya material permanen. Fashion selamanya. Gak ada perasaan sama sekali. Ada apa sih? Feng Ze. Gue bilang, emangnya kamu harus bikin gue keluar dari api hari ini? Kamu yang seneng-seneng. Lihat. Pinggang kecil garpu aja bisa bikin ikan tenggelam burung liar. Bisa bantuin gue ya? Jangan bantuin dia. Chenmo, gue beneran gak nargetin kamu. Gue ini baik buat kamu. Lihat kan, orang-orang sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman. Kamu tidak bisa tetap diam di tempat. Ini benar-benar untuk kebaikanmu. Apakah ganti baju seserius itu? Sayang. Apapun baju yang kamu ganti, kamu tetap satu-satunya Youtianku. Miao. Bagaimanapun kamu ganti baju, kamu adalah satu-satunya Simonku. Hahaha. Mual banget. Hahaha. Cepat lihat. Ini majalah baru dari majalah Sweet. Ya, coba lihat. Ada nama Sweet di sini. Presiden, penerbit, pemimpin redaksi. Gulir ke bawah. Home, lihat tuh asisten editor Fang Lingi dan Youtian. Hahaha. Pak MA. Bisa nggak kalian berdua bereaksi berbeda dari orang lain? Kapan kamu beli baju ini? Kukira ibu sudah memberitahumu. Ibu nemenin kamu beli baju? Oh, aku pinjam dari majalah. Aku mau bayar besok. Hei, apa yang perlu dipinjam? Kalau suka beli aja sendiri. Aduh, anggap aja ini baju kerja yang dipakai seharian. Jangan pinjam lagi lain kali. Bu, lihat ini. "20 Juni, cerah." Siapa yang bilang ini? Fashion memiliki kekuatan untuk membuatmu menjadi apa yang kamu impikan. Memang betul. Hari ini aku belajar gimana rasanya orang pada menoleh ke arahmu. Tapi kalau ini adalah kekuatannya, terus apakah gagak hanya dengan mengandalkan bulu yang indah? Bisa jadi burung phoenix? Wang Yang. Akan tiba jam 10 kan? Tidak masalah, sampai jumpa nanti. Beritahu semua staf untuk bersiap sepenuhnya di pukul 9.40. Siap. Ya, menurutmu bagaimana penampilannya hari ini? Ini juga perlu ditanya, kemarin sudah merasakan enaknya kan? Belum tentu hari ini juga.
Alas, semalam kembali ke bentuk semula. Apakah Fangling yang harus memakai sihir? Kamu orang kolot ketiga yang pernah kutemui dalam hidupku. Siapa dua yang pertama? Han Lu dan aku sendiri. Terserah kamu. Luming. Belum sadar ya? Aku pakai lip gloss loh. Lihat rambutku. Masih pakai sepatu hak tinggi lagi. Ini konsisten dengan gaya step by stepmu. Aku jijik lihat ekspresi kecewamu, kan? Baiklah, minggu ini. Ku titip pesan di sini. Kecuali kamu tinggalkan Han Shang. Atau kamu akhirnya akan jatuh cinta pada mereka. Luming dan Wang yang akan segera tiba. Masih sempat ngobrol ngalor ngidul di sini? Pangeran sudah menunggumu sejak pagi. Nakut-nakutin siapa? Cih. Biar aku sumpah dulu. Kamu memang gak cocok gaya rambut pel seperti itu. Masuk akal gak sih? Halo, Pak Wang. Hai, semuanya. Ya ampun cewek ini. Jangan di balik layar malah nyerah sendiri. Aku harus mengingatkanmu. Kalau belum sadar, 60 detik lagi ukuranmu bisa jadi lebih besar. Bagus. DR Riche. Wah, alasan apa nih? Yang mulia pangeran, ada yang bisa kubantu? Jujur saja. Sejujurnya, gimana sih temperamenmu akhir-akhir ini? Makin gak cocok untuk Darsa. Hah, apa? Nah, gini deh, aku mau kenalin kerja desain majalah yang bagus. Gimana pendapatmu? Oh, relay yang mana? Dengerin ya, rumah dengan, cocok nggak buatmu? Kenapa begitu? Duh, nggak merasa akhir-akhir ini. Dari awal sampai akhir isinya kebahagiaan norak? Tentu, seni murni nggak boleh ternodai bau debu. Ayolah. Si cowok majalah yang desain kostum bareng kamu. Bagaimana bisa sama? Tidak. Kamu orang yang penuh pikiran duniawi. Pupa keranjang belakang bergaya Eropa. Deng Lin. Kamu pikir aku vulgar? Kamu tidak vulgar. Kamu itu luar biasa. Aduh. Apa maksudmu kesal, pikiran kacau, benci? Oh sayang. Ayo, ganteng hari ini. Pangeran, silakan minum kopi. Terima kasih. Oh sayang. Kamu satu-satunya karya seni yang tak bisa kucela di tengah dinginnya. Kamu, jangan nakuti anak-anak kita tidur malam ini. Lagi pula, aku tak terlalu peduli. Lagi pula, mana kostumku? Sudah selesai semua. Sekarang terserah kamu untuk mendorongnya keluar dengan megah dan cerdik. Dling Eropa. Saat kamu dengar ide yang kuberikan,
memelukmu akan melompat dari sofa. Oh tidak. Tolong jangan bicara seperti aku. Tolong ayo sayang. Namanya Pangeran. Marganya Wang. Dia suka dipanggil Pangeran. HMPH. Setiap kali melihatnya itu mimpi buruk. Dia didorong jadi 10 perancang busana terbaik negara oleh pemimpin redaksi. Tapi melihat orang-orang di sekitar pemimpin redaksi, tak pernah tahu hormat Untung kamu tak melihatnya 2 kali. Bukankah dia kasih kita konferensi pers real time? Bukankah untuk sering ketemu? Astaga. Cold Dewu, akan segera ada perubahan besar di sana. Orang lain itu sedang beruntung. Bagaimana dengan kita? Sunyi senyap. Kamu pikir aku tak bisa tekan Korea? Kamu punya? Kalau aku tak salah, Hanlu dan Wang Yang akan segera bertengkar. Sayang ada. Bisa kasih tahu siapa dia? Asistenku, oh. Tidak, jangan kasih stimulasi seperti ini. Oke, seharusnya tak ada perempuan seperti ini di sekitarmu. Oke. Lain kali kalau aku minta asisten, tolong periksa dulu ya. Terima kasih. Direktur Kiao, bagaimana situasi di tempatmu? Kepala redaksi tenang saja. Sponsor konferensi sudah hampir siap semuanya. Ternyata Wang yang masih punya daya tarik ya. Sekarang kita cuma ada satu tugas terakhir yang tersisa, yaitu musik untuk konferensi pers ini. Siapa yang akan bertanggung jawab? Kepala redaksi. Kau tidak berpikir bahwa kita Hanshang masih ada orang lain yang bisa jadi direktur musik untuk Wang Yang kan? Semua orang tahu, semua musisi profesional tidak mau bekerja sama dengannya. Lu Ming. Kepala redaksi. Aku terlalu sibuk. Dun Ning. Oh. Aku sudah salah nada sejak kecil. Aku tidak bisa. Betul sekali, betul. Kamu siapa? Kamu dulu selalu ikut campur di acara ini, kan? Oh, aku sudah bertahun-tahun belajar bisnis periklanan di luar negeri. Sudah lama tidak baca lagi. Kalian masing-masing siapkan 2 lagu alternatif untukku. Berikan padaku besok. Kalian dengarkan? Termasuk aku juga? Kalau tidak, kita cari beberapa lagu di internet dan selesaikan dengan cepat saja. Wah, ini pertama kalinya aku lihat kamu menolak perintah kepala redaksi. Kamu tidak tahu. Setiap konferensi, Wang yang sudah menyiksa orang yang bertanggung jawab musik sampai menderita. Yang lebih parah lagi, dia selalu mencari kesalahan walaupun sudah bagus. Selalu merasa paling benar setelah semuanya selesai. Semua orang di kalangan musik sudah dia buat tersinggung. Bahkan asistennya sendiri. Tidak ada yang berani mau menerima tugas ini. Apakah sesulit itu? Ayahku berkecimpung di dunia musik.
Ayah bilang dia ahli dalam teori musik. Tidak berhubungan dengan fashion. Tapi selama kamu butuh catatan, kamu tidak akan meninggalkannya. Rekan kerja saya bilang. Biasanya salah satu dari pertunjukan internasional besar itu. Saya lebih suka musiknya. Tidak mau. Saya mengerti. Maksudmu gaya desainer ini, campuran Cina dan Barat. Menyebarkan suasana. Jadi yang ini dan yang ini. Dan yang ini pasti cocok dengan konferensi persnya. Oh, tolong ganti. Kalau ini musik yang kamu cintai, maka saya lebih suka di tempat. Saat ini, saya tuli. Ini membuat saya kesal. Banyak dari mereka adalah lagu warisan. Lagu warisan. Lalu, boleh saya tanya di mana kuburan Ning dari lagu warisan ini? Di mana kuburan pakaian yang bisa dia berikan kepada saya? Oh, jangan terlalu bersemangat. Kita punya banyak waktu. Oh, sayang. Apakah kamu tahu musik saya untuk konferensi ini? Sangat dihargai. Tentu saja, sayang. Ternyata ayahmu yang membuat musik. Ya. Oh, saya tidak berani memberitahunya yang sebenarnya saat pulang sekarang. Apakah kamu akan terus mencari? Terus mencari. Saya harap kamu menemukannya. Beli. Dia puas. Tempat ini menaruh papan reklame sponsor. Jangan pernah berpikir. Wang yang 100% mulut menyangkalnya. Tapi para sponsor sangat keras kepala. Kecuali Wang yang tidak mau uang masuk ke konferensi pers. Dia benar-benar akan melakukannya. HSS, kenapa kamu tidak menaruh papan reklame di posisi ini? Itu tidak akan merusak seluruh panggung. Dan bisa muncul di kamera. Dua cangkir kopi Kenya atas perintah Direktur Joe. Silakan nikmati. 2. Terima kasih, saya tidak akan mengganggu. Terima kasih. Saya pasti menonton sinetron Cerewet Dewa lagi tadi malam. Aha, benar-benar. Saya juga ingin melihat bagaimana mereka meninggalkan keindahan cinta. Aduh. Kapan kencan kantorku muncul ya?
Tuan Wang, selamat sore. Hei, apa ini? Ini peta efek rapat promosi. Pangeran, ini dia beserta foto model yang kita pilih. Bisakah kamu menerbitkannya? Potong. Kalau kamu anggap ini model. Apa standarmu sih? Hanya karena ciri wajah mereka teratur dan anggota badan normal? Ini supermodel terpopuler Malan. Aku tidak peduli apakah itu bunga anggrek mewah, bunga sawah liar atau bunga laba. Pokoknya, bukan untukku. Ini oke. Yang tidak oke. Semua jadi oke. Diam semuanya. Apa yang kamu lakukan seharian? Kamu bisa kerja atau tidak? Ibumu saja bisa menari dengan baik. Negeri sebesar ini. Kenapa kamu tidak bisa menemukan model yang layak? Tidak bisa pakai yang populer sekalipun. Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Semuanya. Min. Kamu tidak apa-apa? Bagaimana bisa tidak apa-apa? Lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Dengar kamu pergi menemui si sadis itu. Bagaimana kalau tidak ada orang yang mau menemui dia? Aku mengerti perasaanmu. Sangat menyakitkan disiksa olehnya. Aduh. Menurutmu pangeran ini kenapa ya? Bagaimana bisa dia bersikap seperti ini? Oh, desainer. Semua punya kebiasaan aneh. Misalnya, menentang hanya untuk menentang. Misalnya, selalu tidak puas dengan apapun. Misalnya, sangat pemilih dan tajam. Aduh, ini semua bisa dimengerti. Kalau mereka selembut dan hemat seperti orang biasa, maka inspirasi kreatif mereka akan segera kering. Jadi kita memang dilahirkan untuk disiksa oleh mereka. Berikan aku kopi. Ya Tuhan. Ya, baiklah, lembur lagi. Sudah begini beberapa hari ini. Lumin bilang ada toko-toko ideal yang spesial. Aku mau lihat. Kamu nikmati saja waktu santai. Jangan kangen aku terlalu banyak. Oke, bye-bye. Waduh. Yo Tian. Mana bisa ketemu kamu di mana-mana? Aku juga. Bye-bye. Kamu juga suka musik ya? Konsep musik terlalu luas. Gimana ya jelasinnya? Aku suka koleksinya. Pasti punya pandangan unik. Rekomendasiin dong album. Biar spesial. Kamu juga suka musik? Atau buat kerja? Pemimpin redaksi memang baik sama kamu ya. Ada apa? Dorong kamu ke Wang Yang. Kamu juga tahu. Lingkarannya gede banget. Kalau kamu yang pilih musik untuk konferensi pers Wang Yang, mau pilih apa? Aku gak kasih dia kesempatan. Maksudku, kalau Aku belum lihat karyanya. Jadi gak bisa komentar. aku punya fotonya. Walaupun Wang yang kurang imut.
Tapi karyanya lumayan. Bisa aku rekomendasiin. The Don Shaker ada di top 10 pribadi aku. Kamu tahu produser dan arangernya, Steve Skiffer. Kerjaan aslinya apa? Pengacara. Pemahaman dan penguasaan musiknya. Bahkan lebih dari banyak musisi profesional. Album dia itu. Semua lagunya. Cerita legenda yang indah. Ada wanita cantik yang menghadapi hidup dan mati. Jiwa yang dicuri. Dia percaya kekasih yang lama hilang kembali untuk selamatkan dia. Tapi sudah bertahun-tahun lewat. Hanya yang lewat lembah di malam hari. Kadang dengar tangisannya dari angin. Ini bagian mana? Uni Soviet juga punya komposer Armenia. Dia menciptakan lagu di tahun 50-an. Pernah menggemparkan seluruh negeri. Hampir semua yang belajar trompet akan memainkan repertoarnya. Albumnya kini telah mengalami penyusunan ulang soundtrack yang berani. Biarkan melodi yang familiar ini penuh dengan rasa modern. Orang-orang akan bersemangat saat mendengarnya. Tolong beritahu saya di mana bisa menjualnya. Saya bilang ini bukan produk dalam negeri. Halo. Kamu ada waktu untuk main dengan saya? Saya tidak punya waktu untuk kamu membodohi saya. Bukan di Tiongkok, tapi saya punya. Jika perlu, saya bisa tunjukkan padamu. Saya akan mengerjakan soal-soal itu. Saya sengaja salah. Saat mengantri, saya juga sengaja bertengkar dengan teman sekelas. Saya hanya ingin kamu bicara lebih banyak dengan saya. Saya sudah menunggu kamu mengajak saya memancing. Tapi saya tidak mau memancing lagi. Meski kamu punya waktu, saya tidak akan memancing. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jimat roh. Ya. Ini yang saya inginkan. Saya. Akhirnya saya temukan. Ini saya gunakan. Saya akan menanggung beban dan menunggu cinta 1000 tahun. Saya selalu berharap, Kamu beri saya kegembiraan.
Yah, jangan beri saya. Ya, kamu dengar. Kamu dengar itu? Bukan dengan telingamu mendengarkan. Dengan hati untuk merasakan. Liar untuk merasakan. Kamu tahu, saya sudah melakukan jutaan konferensi pers. Tapi mereka, apa yang mereka berikan istilah ini? Mereka tidak tahu apa yang saya inginkan. Tapi kamu, kenapa dalam waktu sesingkat ini? Kamu tahu apa yang saya inginkan. Ini rahasia. Rahasia menginspirasi saya untuk tidak mempercayaimu. Kenapa kamu tidak bawa musik ini ke latihan? Saya akan gunakan motor dan musik ini untuk menggambarkannya secepatnya. Si jahat kecil. Saya ikut dengan mereka. Aku bahkan tidak bisa pergi. Konferensi saya selanjutnya. Heather Lihaizi, Direktur Musik. Aku menolak makanan padat hari ini. Hanya minum susu. Kamu bilang hal yang sama kemarin. Aku tidak makan sepertiga mentimunku. Itu masih seminggu yang lalu. Setiap hari siang ada kotak makan siang besar. Jangan sebut dia ke aku. Wah, Lini. Apa kamu bilang Yo Tian naik ke Zhang Kai? Zhang Kai kirim banyak rekaman padanya hari ini. Kalau dia punya kemampuan, dia akan naik ke Liu Taiklir. Juga buka identitas asisten kecil, sama seperti aku. Tidak ada yang bisa dipamerkan. Juga suruh babanya datang ke kantor untuk menyalakan lampu. Takut orang lain tidak lihat. Kamu bilang dia putus dengan pacarnya. Lambat laun, Saat dia cium Zhang Kai. maka dia tidak perlu tendang penjaga gawang. HMPH, Hei, kamu bilang pria ini naik tinggi. aku pikir Yo Tianding akan tinggi di Zhang Kai nanti. HMPH, Bantu aku sikat selimut. Oke. Ini posisi akhir setiap papan iklan di konferensi pers. Apa produsen punya masalah dengan Wang Yang? Ini pendapat semua orang. Hasil akhir bisa buat Wang Yang angguk. bisa benar-benar tidak mudah. Ya, Direktur Xiao Luming kerja keras. Oh, semua orang kerja keras. Dari pimpinan redaksi, sampai Moyun Moki. Siapa yang tidak susah Bisa lancar tangani urusan Wang Yang ini. Adalah kemenangan terbesar Pimpinan redaksi, kami turun dulu. Oke, mimpi jangan pergi. Juting kerja keras. Baik, undangan media pimpinan redaksi sudah dicetak. Satu keluarga dikirim langsung. Cepat! Halo, Deng Li. Aku nggak punya tiket masuk. Mereka nggak bakal ngasih aku masuk. Bisa tolong bantu cek nggak? Telepon TV Fashion Channel. Bisa nggak minta mereka kirim orang jemput undangan? Wah, aku lagi sibuk banget nih. Cari sendiri cara masuknya ya. Yo Tian. Pemret Liu. Makasih ya. Aku rasa kamu kayak pesulap aja. Tiap ketemu kamu, masalah langsung selesai. Nah itu tanya aja sama pemrethan kamu. Cuma kamu doang yang sibuk di Korea? Aku bisa ketemu kamu di mana aja. Itu. Buat ngucapin makasih. Aku traktir kopi hari ini. Oke. Ayo naik mobil.
Kamu pernah lihat foto prajurit Kappa yang lagi lari itu? Iya, pasti dong. Foto ini pernah bikin gempar seluruh dunia. Bahkan jadi momen legendaris di fotografi perang. Tapi selama puluhan tahun, orang-orang selalu meragukan Kappa. Kenapa ya? Karena orang-orang mikir, dua prajurit tertembak di tempat yang sama, waktu yang sama. Jadi banyak yang ngira ini cuma pose. Tahun 2008, International Center of Photography di Manhattan gelar pameran besar. Ini perang. Film negatif asli foto-foto, Kappa ini dipamerkan. Baru bisa ngelurusin keraguan orang selama puluhan tahun. Aku yakin yang meragukan Kappa itu orang yang belum dengar kata-katanya. Kalau foto kamu kurang bagus, itu karena kamu kurang dekat sama tembakan. Iya. Foto Kappa bikin aku dengar suara peluru melayang. Suara meriam menggema. Semua gambaran darah dan nyawa. Pacar Kappa, Dana, usia 37, ketabrak tank. Satu-satunya kata sebelum mati. Kameraku baik-baik aja nggak? Itu baru. Mulai sekarang, Kappa yang sedih terus memandangi medan perang. Baru tahun 54 dia sendiri tewas kena ranjau. Aku sering mikir sih, ketika Kappa bertemu Dana di surga, kalimat pertama pastilah dari Dana. Aku harap kamu bisa bangga denganku. Sama seperti aku yang selalu bangga padamu. Aku berhasil melakukannya. Aku yakin kamu akan menjadi reporter yang hebat. Jika aku punya kesempatan. Kupikir kamu akan suka bekerja di laut. Aku cuma menjalankan tugas di Korea. Anggap sajalah itu mengambil berita di tengah hujan peluru. Hahaha, tidak masalah. Kamu sekarang bisa anggap Hanshang sebagai medan pertempuranmu. Bagaimana bisa aku membayangkannya seperti itu? Di medan pertempuran ini, apa yang bisa aku sampaikan kepada orang-orang? Majalah mode hanya menggunakan umpan yang sangat wangi. Membiarkan orang menumbuhkan mimpi material dan sia-sia. Baik dia maupun pemacanya tidak butuh keyakinan. Menurutku umpan ada di mana-mana dalam hidup kita. Selalu ada keinginan untuk punya keyakinan. Orang duduk di kantor sambil membaca majalah mode kita. Apa bedanya dengan kamu yang pergi ke perpustakaan mencari laporan tutupan lahan itu? Keduanya bisa membuat orang bersemangat. Sepenuhnya salah. Apa bisa ini dibandingkan? Apa tujuan akhir Kappa dan rekan-rekannya? Tujuannya adalah membuat orang lebih mencintainya, lebih menghargai hidupnya sendiri. Sebenarnya majalah mode kita juga punya masalah, tapi tetap bisa membangkitkan cinta hidup orang. Bukankah cara kerjanya sama? Kamu tahu kan? Reporter Tionghoa Amerika dari Associated Press, Butter Gong. Pemenang hadiah Pulitzer, penghargaan tertinggi jurnalisme Amerika tahun 73. Karena fotonya tentang gadis Vietnam yang menangis melarikan diri dari bom bensin. Tapi apakah kamu tahu apa yang dia lakukan sekarang? Dia sekarang di Hollywood. Dia bekerja untuk para selebritas itu. Itulah yang biasanya kita sebut sebagai paparazzi. Dan fotonya lebih bagus daripada foto paparazzi lain. Aku sedang bertanya padamu. Jika Kappa masih hidup, apa yang akan dia lakukan sekarang? Ambil kekuatan spiritual yang menginspirasimu itu. Resmikan semua majalah mode termasuk Hanshang. Ubah kekuatan sejati dirimu. Kamu akan menemukan bahwa kamu bisa pergi jauh. Aduh, ngomong-ngomong, undanganmu udah dikirim semua belum? Jam 4 nih. Habis. Masih ada beberapa yang belum dikirim. Kalau lain kali ditolak sama pintu yang mana? Silakan hubungi. Kamu toh, gue nggak bisa ngomongin senjata sama orang. Keluarga ini kirim kartu mainan. Datang ke syuting. Gue lupa kasih tahu. Gue nonton pameran foto Kappa beberapa hari. Dapat banyak info. Kalau suka, buat kamu. Gue harus bye-bye.